Bayangkan sebuah adegan yang terasa akrab bagi banyak orang. Seorang anak duduk di kursi eksperimen, ruangan remang, percikan cahaya dari layar-layar tua, lalu sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia, mencoba menyentuh dunia kita. Adegan ala Stranger Things itu terasa seperti fiksi penuh efek visual. Namun ada satu hal yang jarang diketahui. Sebelum serial itu muncul, sebelum gerbang dimensi dan eksperimen psikis menjadi tontonan populer, sudah ada sebuah cerita yang beredar jauh lebih dulu. Cerita itu berpusat pada sebuah tempat di ujung Long Island, Camp Hero, dan disebut sebagai bayangan dari apa yang kemudian menjadi legenda, Project Montauk. Dan dari latar inilah, cerita Montauk mulai terbentuk. Menurut kisah-kisah yang beredar, setelah permukaan Camp Hero dinyatakan tidak aktif, aktivitas justru berpindah ke bawah tanah. Di balik bangunan-bangunan kusam itu, disebut ada ruang-ruang laboratorium, panel kontrol, dan fasilitas bawah tanah yang konon tetap menyala, walau dunia percaya tempat itu sudah pensiun. Tidak ada tanda lampu, tidak ada kendaraan, tidak ada prajurit. Hanya kesunyian yang terasa terlalu rapi, seperti seseorang berusaha menyamarkan sesuatu yang terus bekerja tanpa terlihat. Salah satu tokoh sentral dalam legenda Montauk adalah seorang pria bernama Preston Nichols. Ia menggambarkan Camp Hero sebagai pusat penelitian yang melibatkan manipulasi gelombang elektromagnetik, penguatan kemampuan psikis, dan percobaan yang melibatkan sesuatu yang hampir tidak masuk akal, rekayasa waktu. Dalam kisahnya, Nichols menyebut keberadaan sebuah alat yang kemudian menjadi inti dari mitologi Montauk, Montauk Chair. Montauk Chair menurut kisah bukan sekedar kursi eksperimen. Ia digambarkan sebagai perangkat yang menghubungkan gelombang otak manusia dengan mesin elektromagnetik berskala besar. Seorang subjek duduk di sana, dipasangi sensor, dan gelombang pikirannya diperkuat sampai bisa memengaruhi lingkungan fisik. Gambaran itu terdengar hiperbolis, tetapi legenda Montauk berdiri karena justru begitu, batas tipis antara imajinasi dan sains tak lazim. Kursi itu disebut-sebut memiliki kemampuan membaca dan memproyeksikan imajinasi subjek ke bentuk nyata, kadang berupa ilusi visual, kadang berupa fenomena aneh yang muncul dalam ruangan. Konon, semakin kuat kemampuan psikis subjek, semakin tidak terduga efeknya. Dalam beberapa versi cerita, eksperimen itu sampai mengundang entitas pikiran yang tidak seharusnya muncul di dunia fisik. Entitas itu disebut sebagai hasil dari pikiran seorang anak laki-laki yang dipaksa mengingat sesuatu yang tidak pernah ada. Imajinasi yang terlalu kuat, ditarik ke dunia yang tidak siap menerimanya. Nama anak itu sering disebut sebagai Duncan. Anak ini digambarkan sebagai subjek utama, seseorang yang konon memiliki sensitivitas psikis ekstrem. Dalam narasi Montauk, Duncan adalah semacam medium hidup, seseorang yang pikirannya menjadi pintu antara eksperimen dan fenomena yang tidak dapat ditulis ulang oleh catatan laboratorium konvensional. Saat Duncan duduk di Montauk Chair, ada yang menyebut ia mampu membuat objek, suara, bahkan makhluk muncul dari ketiadaan. Ada satu bagian kisah yang paling terkenal, sering disebut sebagai The Monster from the It versi Montauk. Dalam narasi ini, Duncan karena berada dalam kondisi psikis yang tidak stabil. Para peneliti mendorongnya sampai batas mentalnya pecah. Dalam momen itu, sesuai cerita, Duncan memikirkan satu hal, kemarahan. Dari kemarahan itu muncul sesuatu, sebuah makhluk raksasa yang berbentuk samar, seperti campuran daging dan bayangan. Makhluk itu muncul secara fisik di Camp Hero, mengamuk, merusak peralatan, dan kemudian menghilang begitu eksperimen dihentikan dan Montauk Chair dimatikan secara paksa. Kisah ini selalu menjadi inti legenda. Selain eksperimen psikis, cerita-cerita Montauk juga menyentuh konsep perjalanan waktu. Lorong-lorong ruang waktu disebut dibuka melalui perangkat elektromagnetik berkekuatan besar yang terhubung dengan radar menara Camp Hero. Narasi itu menyebut adanya tunnel time, terowongan yang menghubungkan berbagai titik waktu. Beberapa mengaku pernah melihat objek atau orang yang tampak seperti datang dari era berbeda. Ada yang menyebut anak-anak hilang digunakan sebagai subjek perjalanan waktu. Nama Montauk kemudian sering disandingkan dengan legenda Manhattan Project, seolah itu bagian dari garis eksperimen yang tidak pernah diumumkan ke publik. Kisah-kisah yang beredar bahkan membawa Montauk ke spektrum yang lebih jauh. Eksperimen membuka portal dimensi, perjumpaan dengan makhluk non-manusia, dan kontak telepati jarak jauh. Di tengah semua itu, Camp Hero menjadi panggung yang sempurna, sunyi, terpencil, dan cukup tua untuk menyimpan rahasia. Banyak pengunjung tempat itu bahkan bertahun-tahun setelah pangkalan ditutup, mengaku mendengar suara mesin samar dari bawah tanah.
Ada yang mengaku merasakan getaran halus dari area tertentu. Ada pula yang melihat lampu berkelip dari bangunan yang seharusnya tidak dialiri listrik. Semua pengalaman itu, apapun sumbernya, akhirnya terikat dalam satu narasi besar. Montauk tidak pernah benar-benar mati. Legenda Montauk bertahan bukan hanya karena klaim Preston Nichols. Ia bertahan karena atmosfer Camp Hero sendiri. Ketika seseorang berdiri di dekat radar raksasa itu, tertiup angin laut yang dingin dan menatap gedung-gedung kusam yang tidak pernah dijelaskan, imajinasi bekerja lebih intens. Tempat itu memantulkan rasa asing, seolah sesuatu menunggu di balik beton tebal. Mungkin itu sebabnya Montauk tetap hidup dalam budaya pop. Ia bukan sekedar cerita gelap, ia adalah ruang kosong yang bisa diisi siapa saja. Setiap versi cerita terasa seperti serpihan puzzle yang tidak pernah lengkap. Ada orang yang bersumpah pernah bekerja di bawah tanah Camp Hero, ada yang mengaku diculik, ada yang mengatakan melihat bayangan manusia di jendela bangunan radar pada malam hari. Tidak ada kesepakatan umum, tetapi justru itu yang membuatnya bertahan. Selama dekade-dekade terakhir, Montauk berubah menjadi fenomena kultur. Ia mengalir ke forum internet, buku-buku independen, dan cerita lisan dari mulut ke mulut. Serial Stranger Things hanyalah salah satu pantulan dari mitologi ini. Produsennya memang pernah menyebut bahwa ide awalnya terinspirasi dari eksperimen Montauk, sebelum akhirnya mereka memindahkan lokasi fiksi ke Hawkins dan membangun ceritanya sendiri. Namun akar atmosfernya, eksperimen gelap, anak-anak dengan kekuatan tak lazim, dan laboratorium tersembunyi, semuanya beresonansi dengan legenda Montauk yang lebih tua. Pada akhirnya Project Montauk berdiri di wilayah abu-abu, bagian fiksi spekulatif, bagian cerita lisan, bagian sejarah bayangan. Kisah-kisahnya hidup bukan karena bukti, tetapi karena daya tarik gelap yang sulit ditolak. Ia seperti gema dari masa yang mungkin terjadi, mungkin tidak, tetapi tetap terasa mengganggu ketika dibayangkan. Di ujung Long Island, radar tua itu masih berdiri. Hutan di sekitarnya masih menyembunyikan bangunan yang tidak banyak dijelaskan. Lorong-lorong yang dikabarkan ada di bawah tanah tetap terkunci rapat. Apapun yang pernah diceritakan tentang Montauk, eksperimen pikiran, kursi psikis, monster dari imajinasi atau terowongan waktu, semuanya kini menjadi bagian dari mitologi Amerika modern. Camp Hero tetap diam, tetapi diam tidak selalu berarti kosong. Dan Project Montauk, entah kenyataan atau sekedar bayangan yang membesar dari ketakutan kolektif, terus hidup melalui cerita-cerita yang menolak padam.